Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita berada pada bulan Ramadan. Ada ibadah yang luar biasa yang kita laksanakan di bulan ini, yaitu ibadah puasa. Tapi sesungguhnya, tahukah kita apa itu hakikat dari puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yang kita jalankan saat ini? Mengetahui hakikat sebuah ibadah itu sangat penting, agar kita bisa mendapatkan apa sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah, yang diminta oleh Allah dari kita, dari pelaksanaan puasa itu, agar dia bisa berbekas di dalam diri kita. Untuk mengetahui apa itu hakikat puasa, kita bisa membuka buku-buku para ulama ketika membahas tentang bab puasa yang merupakan salah satu rukun Islam. Setiap ulama itu selalu memberikan definisi awal daripada puasa. Dan itulah hakikatnya sesungguhnya. Ketika mereka menyampaikan tentang as-siyam, puasa, huwa al-imsak, kata mereka. Puasa itu sesungguhnya adalah menahan. Singkat, sederhana. Jadi hakikat daripada puasa itu adalah menahan. Karena memang di dalam hidup ini kita harus punya kemampuan untuk bisa menahan. Pandangan mesti ditahan, pendengaran mesti ditahan, selera kita harus ditahan, keinginan kita harus ditahan, emosi kita harus ditahan, hawa nafsu kita harus ditahan. Karena ternyata banyak maksiat yang terjadi itu penyebabnya adalah ketika kita tidak mampu menahan. Orang berzina, kenapa dia berzina? Karena dia tidak mampu menahan pandangannya. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman itu agar mereka menahan pandangan mereka, agar mereka menjaga kemaluan mereka. Pembunuhan kenapa terjadi? Karena tak mampu menahan emosi. Pertengkaran kenapa terjadi? Karena tak mampu menahan keinginan. Mencuri kenapa terjadi? Karena tidak mampu menahan selera. Kita kadang-kadang sakit hati karena semuanya kita dengar, kita tidak mampu menahan pendengaran. Jadi hakikat daripada puasa itu sesungguhnya bukan pada menahan makan dan minum, tetapi menahan selera. Kenapa orang puasa bersedekah? Bukan karena biaya pemasukan di bulan Ramadan lebih banyak. Tidak. Karena selama puasa dia tahan seleranya. Kenapa orang puasa itu sabar? Karena dia menahan emosinya. Jadi, mesti kita pahami apa itu hakikat puasa. Nah, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebutkan, Allah panggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Ujungnya puasa itu adalah menjadikan orang-orang bisa bertakwa. Kenapa puasa bisa mengantarkan orang-orang bertakwa? Bertakwa itu adalah ketika seseorang melaksanakan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Untuk melaksanakan perintah, bekal yang mesti kita miliki adalah kesungguhan. Para ulama mengibaratkan seperti kita naik kendaraan mendaki. Yang kita butuhkan itu adalah menekan gas, pedal gas, sehingga kita bisa mendaki. Dan meninggalkan larangan. Untuk meninggalkan larangan itu, yang mesti kita miliki itu adalah kemampuan untuk menahan. Seperti kita naik kendaraan menurun, dan yang kita tekan adalah pedal rem.
apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan rem kendaraannya, maka dia akan terjatuh. Itulah ibaratnya. Dan latihan untuk bisa menahan itu adalah dengan puasa. Jadi jangan pernah kita hanya membayangkan puasa itu menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi mesti kita pahami bahwasanya puasa itu pada hakikatnya adalah melatih diri untuk menjadi orang-orang yang mampu menahan. Bahasa lainnya adalah mengendalikan dirinya. Maka orang puasa itu jadi orang sabar karena dia menahan emosinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kita bisa mampu menahan di dalam kehidupan kita, maka kita akan banyak terhindar dari kemaksiatan. Dan memang penyebab kemaksiatan itu terjadi ketika kita tidak mampu menahannya. Saya ulangi lagi, banyak maksiat terjadi itu disebabkan karena kita tidak mampu menahan. Maka mari kita berlatih selama bulan Ramadan ini. Latih bagaimana kita menahan pandangan kita dan memandang yang baik-baik. Latih bagaimana kita menahan pendengaran kita. Kita dengarkan hanya ayat-ayat Al-Quran, bahasa-bahasa yang baik. Latih mulut kita ini untuk bisa bertahan. Maka diamnya orang puasa itu jadi ibadah. Tak banyak bicara kita. Justru yang kita gunakan adalah untuk membaca Al-Quran. Latih diri kita untuk menahan emosi kita. Latih, coba bayangkan kita menahan hawa nafsu kita. Istri yang selama ini dihalalkan oleh Allah, siang Ramadan, selama kita berpuasa, kita tidak boleh bergaul dengannya. Itu untuk melatih kita. Sesuatu yang tadinya dihalalkan, diharamkan selama Ramadan. Itu latihan sesungguhnya. Sesuatu makanan yang tadi dihalalkan, diharamkan selama kita puasa, itu sesungguhnya adalah latihan. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, tolaklah bisikan yang buruk sebelum menjadi keinginan yang buruk. Tolaklah keinginan yang buruk sebelum menjadi pekerjaan atau perbuatan yang buruk. Tolaklah perbuatan yang buruk sebelum menjadi kebiasaan yang buruk. Dan tolaklah kebiasaan yang buruk sebelum dia tidak bisa kita kendalikan. Karena apabila kita sudah terbiasa, maka kita tidak akan susah bagi kita untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Mudah-mudahan selama Ramadan ini kita bisa memahami apa itu hakikat puasa. Betul-betul kita laksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kita bisa menahan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.